Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah. Nah, alhamdulillah pada malam ini kita dapat membuka kajian kembali tentang hadis 46 kitab Bulughul Maram, ya, sebagaimana ya kita masih ada kegiatan masing-masing, masih ada kesibukan dan lain sebagainya, tapi insyaallah seoptimal mungkin saya bisa mengupload video, membuat video secepat mungkin dan semaksimal mungkin. Tapi alhamdulillah teman-teman yang setia masih tetap menunggu, mensupport dan lain sebagainya. Dan saya berterima kasih sekali kepada teman-teman yang yang sudah setia mengikuti kajian-kajian ini mulai dari awal sampai sekarang. Nah, kali ini kita akan membahas tentang hadis nomor 46 dari Al-Mughirah bin Syu'bah. Wa anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawaddaa famasaha binasiyatihi wa 'alal imamati wal khuffain, akhrajahu Muslim. Hadisnya sahih. Ini ada di dalam kitab Musnad Al-Imam Syafi'i. Jadi Musnad Imam Syafi'i itu ada. Jadi kalau misalkan teman-teman mau baca, ada, cari aja kitabnya Musnad Imam Syafi'i. Nah, itu khusus pembahasan tentang hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Syafi'i. Nah, kalau Imam Ahmad bin Hambal itu Musnad Musnad Hambali kalau nggak salah, itu ada juga. Musnad itu sudah terkenal. Imam Malik Al-Muwatta itu kitab-kitab yang membahas tentang yang membahas masalah hadis-hadis, pengumpulan hadis-hadis di situ. Wa anil Mughirah bin Syu'bah, dari Wa'anil Mughirah bin Syu'bah, dari Al-Mughirah bin Syu'bah, anna nabiyya, sesungguhnya Nabi tawaddoa, pada waktu itu telah berwudu, famasaha binasiyatihi, maka Rasulullah pada waktu berwudu itu mengusap binasiyatihi, ubun-ubunnya, wa 'alal imamati, dan atas imamahnya. Jadi ada imamah kayak gini ya, imamahnya itu ya kayak sorban kayak gitu yang dibuntel kayak gitu. Wal khuffain, dan kedua sepatu. Akhrajahu Muslim, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau kita lihat makna hadisnya, ada kalanya
di sini dijelaskan di dalam syarahnya, ada kalanya Nabi Rasulullah SAW ketika berwudu mengusap kepalanya. Jadi mengusap kepala seperti ini. Ada kalanya hanya mengusap sorbannya. Jadi ya diusap sorbannya kayak gini. Dan ada kalanya beliau pun mengusap ubun-ubun dan sorbannya. Jadi mengusap imamah, sorban, ubun-ubun atau kepalanya. Jadi di sini ada beberapa pilihan. Jadi maksudnya di sini bukan artinya Rasulullah itu mengusap ubun-ubun itu selalu ya. Jadi kalau misalkan di dalam ilmu fikih ya, kalau misalkan Rasulullah itu melakukannya terus menerus, itu maknanya wajib. Contoh sholat 5 waktu dilakukan oleh Rasulullah secara terus menerus, itu wajib hukumnya. Ada juga Rasulullah mengerjakannya terus menerus, tapi itu sunnah khususiyah, itu khususiyah kepada Rasulullah SAW. Contoh sholat tahajud, Rasulullah rutin mengerjakan sholat tahajud, tapi itu sifat khususiyah Rasulullah. Nah, kalau untuk umatnya itu sunnah. Kalau misalkan Rasulullah mengerjakannya kadang-kadang, nah maka itu memang sifatnya sunnah. Contoh sholat tarawih. Nah itu sunnah karena pada waktu itu Rasulullah sholat tarawih rutin. Kemudian pada saat pada malam keempat kalau tidak salah, Rasulullah tidak mengerjakan sholat sunnah tarawih tersebut, sholat tarawih tersebut. Maka hukumnya adalah sunnah. Tapi pada zaman dulu tidak dinamakan sholat tarawih, tapi qiyamul lail fi yaumil Ramadan. Jadi apa ya, sholat malam pada malam bulan Ramadan, seperti itu. Jadi ya kalau dulu itu qiyamul lail aja. Cuman perbedaannya kalau dulu qiyamul lailnya itu yang paling memang betul-betul Rasulullah yang paling banyak manfaatnya itu pada saat banyak pahalanya itu pada saat bulan Ramadan. Kemudian di zaman, kalau tidak salah di zaman Umar baru itu ada dinamakan sholat tarawih. Entah ya kalau di zaman Umar atau di zaman khalifah yang mana itu saya juga lupa, cuman mungkin teman-teman bisa koreksi itu di zaman khalifah apa, kemudian itu namanya jadi sholat tarawih. Tapi yang lebih afdol itu sholat malam. Kalau misalkan kita melaksanakan sholat perbedaan antara sholat malam dengan sholat tarawih, itu lebih afdolnya sholat malam ketimbang sholat tarawih. Itu kalau di bulan Ramadan. Itu ada hadisnya di dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Itu. Oke, kita lanjut. Nah, jadi kalau kita kembali lagi, nah di sini sama halnya dengan yang sudah dilakukan oleh Rasulullah yang sudah saya sebutkan di atas, bahwa di sini Rasulullah terkadang membasuh ubun-ubun, kemudian terkadang membasuh imamahnya, terkadang juga membasuh khuf. Kedua khuf. Jadi khuf itu sendal yang mana diikat kayak gitu ya. Kemarin sudah dijelaskan di dalam kitab Fathul Qorib, di dalam kitab Bulughul Maram, sama ini Safinatun Najah. Itu khuf itu seperti apa. Jadi khuf itu sendal yang mana itu diikat ya sampai ke atas. Jadi sampai ke misalkan ini kaki ya seperti inilah, sampai paha di sini, paha pangkal atas.
Itu. Rasulullah SAW pernah mengusap khufnya sama ada ketika beliau bermukim maupun musafir sebagai keringanan bagi umatnya. Jadi ketika Rasulullah menggunakan khufnya, ya baik itu bermukim ataupun musafir, beliau mengusap khufnya tadi, sepatunya tadi. Itu sebagai keringanan bagi umatnya. Kalau sekarang khuf sudah tidak ada, adanya cuman sepatu atau sendal, maka tidak dibolehkan lagi cuman diusap. Jadi harus dilepas, sepatu dilepas, kaos kaki dilepas, baru kita boleh mengusap mengusap kaki, membasuh kaki. Itu tidak boleh kita mengusap sepatu saja. Karena sepatu itu enggak seribet khuf. Kalau khuf itu betul-betul susah kita ngelepasnya. Jadi ada kalanya Rasulullah cuma diusapnya begitu saja, kayak gitu. Kalau yang sekarang sendal tinggal lepas. Kita kan sekarang ada sendal, kemudian ada sepatu pun juga enggak begitu ribet-ribet amat. Jadi kita tinggal lepas kayak gitu sudah kelar. Apalagi ada sepatu juga yang sepatu kets yang juga model sendal, itu sudah aman, itu nggak boleh kita ini. Nah kecuali kalau misalkan yang mau kita usap itu contoh kayak ini perban. Nah perban, misalkan kaki kita diperban atau tangan kita diperban seperti ini, maka nggak boleh dibuka perbannya kalau misalkan itu darurat bagi orang yang sakit. Jadi cukup perbannya itu diusap seperti itu. Kemudian kita analisis lafadznya. Fama sahabina siyatihi, itu an-nasiyah ialah rambut yang berada pada bagian hadapan kepala, yakni ubun-ubun. Al-imamah di sini adalah topi besi dan kain sorban yang dililitkan di kepala. Bentuk jamaknya adalah al-amaim dan al-imam. Ia turut diberi nama al-khimar. Jadi ada topi besi kayak gini, kemudian dililitkan surban. Wal khufain di sini bentuk tasniyah dari lafaz khuf, stocking kaki yang terbuat dari kulit. Jadi sudah kita sebutkan tadi ya, yang namanya khuf itu ya stocking kaki itu ya, kalau zaman dulu itu bukan cuman stocking sih, bukan cuman kaos kaki, tapi dia sudah diikat kayak ikatan tali kayak gitu. Nah itu bentuknya terbuat dari kulit dan itu susah melepasnya. Karena susah dilepas, makanya ada keringanan untuk diusap saja. Tapi kalau sekarang sudah nggak ada. Kemudian kita analisis fikih hadis, kita lihat fikih hadisnya. Yang pertama, Rasulullah SAW mengusap seluruh kepalanya. Ini adalah pendapat Imam Ahmad dan Imam Malik. Jadi kalau misalkan diusap seluruh kepala, kita mengusap seluruh kepala begini, maka itu adalah pendapat Imam Ahmad dan Imam Malik. Yang kedua, Rasulullah mengusap ubun-ubunnya. Ulama mazhab Hanafi membuat batasan minimum mengusap kepala seperempat kepala. Jadi seperempat kepala kayak gini ya, seret kayak gini. Sedangkan batasan minimumnya menurut ulama mazhab Syafi'i sudah memadai dengan sekedar mengusap sebagian kepala. Jadi sebagian kepala kayak gini, meskipun hanya mengusap sehelai rambut, jadi cuma sebegini, itu sudah cukup. Itu pendapat mazhab Imam Syafi'i. Yang ketiga, Rasulullah SAW mengusap surbannya. Inilah yang dijadikan pegangan oleh Imam Ahmad. Namun ulama lain tidak sependapat dengan pendapatnya Imam Ahmad. Imam Ahmad mensyaratkan hendaklah seseorang
yang hendak mengusap sorbannya itu memakai dalam keadaan suci dan sempurna, dan hendaklah sebagian dari sorban itu berada di bawah rahang. Jadi kalau Imam Ahmad berpendapat bahwa gini, ini pendapatnya Imam Ahmad, kalau misalkan kita mengusap imamah tersebut, hendaklah memang kita sudah dalam keadaan suci, jadi sudah dalam keadaan berwudu, jadi nggak ada najis dan lain sebagainya, tidak dalam keadaan hadas. Jadi sebelum kita memasang imamah, kita wudu dulu, kemudian nah setelah itu misalkan kita jalan atau kemana kayak gitu, mau wudu lagi, sudah nggak perlu lagi dilepas, jadi tinggal diusap. Seperti halnya juga perban, sebelum diperban tangan kita, hendaklah kita berwudu terlebih dahulu. Nah, dalam keadaan suci, nah baru kita basuh, ya, seperti itu. Itu pendapat Imam Ahmad. Sedangkan pendapat Nawawi berkata, Al-Imam Nawawi berkata, jika seseorang hanya mengusap serban dan tidak mengusap sedikit pun dari kepalanya, maka itu tidak memadai dan tidak cukup menurut Imam Syafi'i tanpa wujud perselisihan pendapat. Begitu pula mazhab Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Jadi kalau menurut Imam Nawawi, kalau cuma hanya mengusap sorban tanpa sedikit pun mengusap dari kepala, maka itu tidak cukup. Jadi sepakat bahwa pendapat ulama-ulama mazhab Syafi'i itu mengatakan itu tidak cukup. Begitu juga Imam Malik dan Abu Hanifah. Rasulullah SAW mengusap kedua khufnya sama ada ketika beliau bermukim maupun ketika musafir, dan ini pegangan seluruh ulama mazhab, seluruh ulama fikih dari mazhab manapun. Jadi kalau mengusap khuf itu sepatu yang tadi itu yang sudah disebutkan ya, yang dililit, yang betul-betul susah untuk dilepas, itu diusap, itu tidak ada perbedaan ya, baik itu mukim atau musafir. Jadi kalau kita punya sepatu tadi yang susah dilepas, diikat kayak gitu ke atas sampai paha kayak gini, nggak perlu dilepas lagi, dilepas satu persatu talinya kayak gitu, nggak usah, cukup diusap. Nah, kemudian kalau kita lihat dari riwayat hadis dari Al-Mughirah bin Syu'bah bin Abu Ammar As-Sawafi. Jadi Al-Mughirah ini nama lengkapnya adalah Al-Mughirah bin Syu'bah bin Amir As-Sawafi. Nama panggilannya adalah Abu Muhammad. Beliau turut dalam perjanjian Hudaybiyah dan masuk Islam pada zaman perang Khandaq. Beliau meriwayatkan 136 hadis. Peperangan yang pernah diikutinya ialah perang Yamamah, perang Yarmuk, dan perang Al-Qadisiyah. Beliau juga seorang cendekiawan cerdas, dan menurut suatu pendapat beliau telah melindungi 1000 orang wanita. Beliau meninggal dunia pada tahun 50 Hijriah di Kufah pada usia 70 tahun. Ketika itu beliau menjabat sebagai gubernur di pihak Muawiyah. Nah, itu sekelumit tentang hadis Kitab Bulughul Maram nomor 46. Jadi ini ada pembahasannya nanti tentang perbedaan-perbedaan pendapat. Jadi kalau ada yang cukup dibasuh ubun-ubunnya, maka itu pendapat Al-Imam Syafi'i. Kalau misalkan dibasuh semuanya, itu pendapat Imam Imam Ahmad dan Imam Malik. Jadi kalau Imam Malik, kalau di Mesir itu ya seperti ini, dibasuh semua kayak gitu, diusap semua.
Di Arab Saudi juga seperti itu. Kalau dia mazhab Malik ya seperti itu. Makanya jangan kaget kalau misalkan teman-teman ada yang ke Mesir, ke daerah yang mazhab-mazhab lain seperti mazhab Malik di Mesir dan Eropa, itu kalau teman-teman ngusap seperti yang ini aja ditegur, itu biasanya karena mereka tidak tahu itu adalah mazhabnya Syafi'i. Kalau mereka ya diusap semua kayak gini. Itu adalah mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Malik. Nah, semua perbedaan-perbedaan tersebut ada penafsirannya, ada dalil-dalilnya masing-masing. Jadi selama kita berpandangan kepada 4 imam mazhab ini, maka insya Allah kita tidak akan sesat kayak gitu. Karena ya sudah dirangkum oleh keempat imam mazhab. Jadi kalau misalkan ada orang yang mengatakan bahwa kita harus mengikuti langsung Rasulullah tanpa mengikuti mazhab, itu salah. Itu yang kalau sudah Al-Quran hadis mengatakan seperti ini, nggak perlu ngikutin pendapat imam mazhab kayak gitu. Perbedaan imam mazhab tidak ada. Ya ikuti Rasulullah. Itu salah. Nah, semua ulama dari kalangan mazhab Syafi'i, kemudian mazhab Hambali, mazhab Abu Hanifah dan lain-lain, itu tetap pedomannya Al-Quran dan Al-Hadis. Cuman yaitu penafsirannya yang berbeda-beda. Seperti itu. Tidak boleh istilahnya kita langsung nyeplok naik langsung ke atas Al-Quran dan hadis. Kita tidak mungkin mampu menjangkau tata bahasanya itu seperti apa. Makanya kadang kalau misalkan ada ustadz-ustadz yang salah-salah persepsi, salah-salah menafsirkan hadis dan ayat, ya seperti itu sudah. Karena belum tahu nahunya, belum tahu sorobnya, nggak ada alat apa segala macam. Ya tahu-tahu dia bisa menafsirkan ya seenak jidatnya, dan itu sangat tidak boleh. Jadi ya kita ikut dan taklid kepada empat mazhab ini. Jadi mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, dan Maliki itu sudah yang merumuskan tentang ilmu fikih itu seperti apa. Jadi kalau misalkan mazhab Syafi'i ya seperti itu pakemnya. Kalau mazhab Hambali ya seperti itu pakemnya. Kemudian sama halnya dengan kalau misalkan waktu saya dulu pernah sebentar di karate ya. Cuman sampai sabuk putih aja. Kalau di Indonesia itu rata-rata Shotokan. Ada juga Kyokushin, ada juga Shitoryu, Dojoryu. Nah, seperti itu. Itu masing-masing. Dia punya jurus masing-masing, punya kata masing-masing, punya background masing-masing, dan punya ciri khas masing-masing. Kalau Shitoryu rata-rata dia bisa menggunakan senjata. Kalau yang Shotokan, Kyokushin nggak bisa menggunakan senjata, mereka asli pakai tangan. Kalau Kyokushin dia mengandalkan tradisional. Jadi kalau dia full seperti ini, dia pukulnya full. Ya seperti itulah kalau di dalam ini. Sama halnya kalau misalkan di ilmu agama ya, dia ada bagian-bagiannya. Jadi ada mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Syafi'i seperti itu. Dan itu punya dalilnya masing-masing. Itu nggak bisa kita wah ini salah ya, ini benar apa segala macam. Ya salah dan benar itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai seorang ulama kita tidak boleh baper. Kalau sekarang itu semua sudah di sini saya ngomong A B C D semua bisa dengar. Itu mulai dari Sabang sampai Merauke. Dan jujur kita tidak bisa membendung bahwa di Indonesia ini ada beberapa juga yang berpandangan mengambil mazhab-mazhab yang lain. Bisa jadi ada yang bermazhab Hambali, bisa jadi ada yang bermazhab Malik dan sebagainya. Dan itu ya mohon maaf, kita tidak boleh baper. Jadi kalau misalkan ada mazhab Syafi'i mengatakan bahwa barang siapa yang tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim maka tidak sah sholatnya,
ya yang lain juga tidak boleh baper, karena di luar dari mazhab Syafi'i kayak mazhab Malik itu tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, langsung Alhamdulillahirabbil alamin, seperti itu. Itu sudah sudah perbedaan mazhab yang mutabar, begitu, yang mutabar ataupun yang nanti sudah terperinci. Kita tidak boleh baper dan tidak boleh, dan juga jangan sampai memprovokasi. Ada yang juga memprovokasi, ya, mentang-mentang ya, NU ya seperti ini ya diprovokasi kayak gitu, disalah-salahkan. Ya, nggak usah lah kayak gitu. Kalau misalkan kita tidak berbeda pendapat, berbeda pandangan, nggak ada masalah. NU punya dalilnya sendiri, Muhammadiyah punya dalilnya sendiri, kemudian Persis, Wahabi dan lain sebagainya punya dalil sendiri-sendiri itu. Nah, nggak bisa kita benturkan, kita campur adukan, kita debatkan. Itu sudah kalau perdebatan kayak gitu tuh jujur, menurut saya pribadi, kalau di dalam kitab Bidayatul Mujtahid saja itu sudah perdebatan, itu sudah ada. Jadi kalau kita berdebat sekarang itu sudah buang-buang waktu itu. Jadi yang penting kita itu punya dalil, punya dasar Al-Quran dan hadis, ya sudah. Apa pandangan ulama di dalam kitab mana yang kita pegang, ya itulah sudah menjadi pegangan kita. Tidak bisa kita sekali lagi menyalahkan satu sama lain. Semua punya dalilnya masing-masing. Itu mungkin cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Insyaallah nanti besok saya akan upload video sebagaimana biasa. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.